Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Irma dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai materi metode CRISPR atau Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Filia Nur Oktaviani dari kelas Pendidikan Kimia A 2018 dan juga dua rekan saya yaitu Nur Afriana dan Sofia Hanifah Azahra dari kelas Pendidikan Kimia A 2018. Next. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, ada pengertian CRISPR, yang kedua ada sejarah CRISPR, yang ketiga ada komponen utama CRISPR, yang keempat ada cara kerja dari CRISPR, yang kelima ada aplikasi CRISPR, yang keenam ada kelebihan CRISPR, yang ketujuh ada kekurangan CRISPR, dan yang kedelapan ada isu dan pertimbangan dalam menggunakan CRISPR. Next. Oke, di sini saya akan membahas pengertian dari CRISPR itu sendiri. Pengertian CRISPR. CRISPR, dieja CRISPR, merupakan singkatan dari Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, merupakan teknologi pengubah gen dipandu RNA atau asam ribonukleat. CRISPR merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk memanipulasi genom dengan memanfaatkan perubahan fungsi enzim Cas9 yang semula berfungsi untuk memotong DNA berubah menjadi pengikat DNA. Next. Adapun di sini sejarah dari CRISPR. Nah, di sini dimulai dari tahun 1987, tim peneliti mengamati fenomena proses pengulangan sekuens yang aneh pada salah satu ujung dari gen bakteri. Kemudian, setelah satu dekade, para ahli mikroba menemukan pola yang sama di genom mikroba. Selanjutnya, pada tahun 2005, para ahli melaporkan adanya kesesuaian DNA bakteri dengan DNA pada sekuens virus fake. Lalu, pada tahun 2007, para peneliti dari Danisco melakukan penelitian mengenai bakteri Streptococcus thermophilus yang sangat penting dalam industri pembuatan yogurt dan keju. Kemudian, Dodna dan Emanuela pada tahun 2007 meneliti lebih jauh dari sistem CRISPR dengan mengaitkannya dengan protein-protein lain untuk mengetahui bagaimana bakteri Streptococcus thermophilus ini menggunakan DNA spacer dalam sistem pertahanan imun mereka. Next. Nah, selanjutnya ada komponen utama dari CRISPR yang akan dijelaskan oleh Sofia Hanifah. Kepada Sofia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Filia. Nah, kemudian terdapat komponen utama CRISPR. Di sini, komponen utama dari CRISPR ada dua. Yang pertama, protein Cas. Cas9 ini merupakan protein yang penting yang menjadi karakteristik utama dan yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Nah, si Cas9 ini juga berfungsi sebagai enzim yang memotong DNA target yang posisinya dekat dengan protospacer adjacent motif atau PAM. Nah, PAM ini biasanya memiliki 3 basa nukleotida. Lalu yang kedua ada single guide RNA. Single guide RNA ini merupakan RNA buatan gabungan dari dua non-coding RNA, yaitu cRNA yang berfungsi sebagai guide yang dapat menyesuaikan dengan sekuen dari DNA target. Lalu yang kedua ada tracer RNA yang berfungsi sebagai menahan Cas9 pada tempatnya. Next.
Nah, lalu yang ketiga ada cara kerja CRISPR. Next. Nah, prinsip dan cara kerja CRISPR ini akan dibahas oleh Nur Afiana. Kepada Ana dipersilakan. Terima kasih Saudari Sophie. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan cara kerja dari CRISPR. Prinsip CRISPR ini yang pertama yaitu RNA pemandu yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi sebelumnya. Di mana RNA pemandu ini terdiri dari rRNA dan juga tracer RNA. Nantinya, tracer RNA ini dia yang akan berinteraksi dengan Cas9 protein dan juga RNA pemandu ini dia itu membawa informasi tentang sekuen DNA yang menjadi targetnya. Yang kedua ada Cas9 protein. Cas9 protein ini berfungsi sebagai gunting molekuler yang dapat memotong untai DNA. Saat RNA pemandu bertemu dengan protein Cas9 ini, maka akan terbentuk ikatan kompleks antara RNA pemandu dengan protein Cas9 yang mengandung aktivitas DNA endonuklease. Lalu, kompleks tersebut akan menemukan DNA target spesifik dan Cas9 akan memotong gen yang ditargetkan. Selanjutnya, sekuen yang telah dipotong akan digantikan dengan sekuen DNA baru yang telah diprogram atau mengandalkan mekanisme perbaikan DNA non-homologous enjoining. Mekanisme ini bisa menyebabkan inersi atau penghapusan dari nukleotida yang menyebabkan rusaknya fungsi dari gen tersebut. Selanjutnya, ada cara kerja dari CRISPR yang merupakan gambaran dari prinsip yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu enzim Cas9 ini terhubung dengan RNA pemandu dan akan berjalan sepanjang sekuen DNA pada gen target untuk mencari pasangannya. Selanjutnya, setelah ketemu sekuen target yang cocok ditemukan, enzim Cas9 akan memotong DNA target tersebut. Jika untaian DNA terpotong, sel akan berusaha memperbaiki sekuennya. Bila pada sebelumnya di RNA pemandu dimasukkan gen baru, maka sel akan menggunakan sekuen DNA baru untuk memperbaiki potongan. Tetapi jika tidak ada materi DNA yang tersedia, sel akan memperbaiki potongan dengan menyatukan ujung potongan tersebut. Tetapi hal itu akan mengganggu fungsi gen karena terdapat beberapa DNA pada akhir potongan yang hilang. Selanjutnya ada aplikasi dari CRISPR yang akan dijelaskan oleh rekan saya dari Sophie. Kepada Sophie dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Ana. Nah, kemudian ada aplikasi CRISPR. Next. Di sini kelompok kami mengambil 3 aplikasi dari metode CRISPR. Yang pertama, CRISPR-Cas9 ini diuji coba oleh sejumlah tikus yang mewarisi gen penyebab penyakit katarak. Setelah memakai metode CRISPR-Cas9 ini, dihasilkanlah keturunan baru. Lalu, yang kedua, dilakukan penelitian pada gen pisang yang albino dan kerdil. Hasilnya adalah gen PDS ini berhasil terganggu, sehingga tanaman pisang tumbuh normal. Lalu yang ketiga, diuji cobakan pada manusia pada tahun 2016 dengan cara menyuntikkan sel yang sudah diedit kepada seorang pasien kanker paru-paru. Nah, para peneliti ini mengambil sel imun dari darah pasien, kemudian melakukan modifikasi terhadap sel tersebut dengan CRISPR-Cas9 ini. Lalu, next. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, terdapat kelebihan dan kekurangan dari CRISPR yang akan dijelaskan oleh Saudari Filia. Kepada Filia, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Sophie. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari CRISPR terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan dari metode ini yaitu kapasitas menarget gen tertentu menghasilkan akurasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, metode ini dapat memanfaatkan RNA yang sudah ada
dan hasil yang terlihat itu akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, metode ini memungkinkan menghasilkan manusia dengan memiliki tingkat IQ yang tinggi dan tidak mengalami kebotakan ataupun tulang yang kuat. Selanjutnya, di sini ada kekurangan dari CRISPR. Yang pertama, kekurangan dari metode ini yaitu jadi dapat terjadi di luar target. Kemudian yang kedua, proses dari metode penyuntingan pada metode ini memiliki kemungkinan yang meleset. Kemudian yang ketiga metode ini pada zaman ini itu tidak memenuhi etika medis. Dan yang keempat, metode ini berdampak negatif apabila diaplikasikan pada manusia. Dan yang kelima, masih dibutuhkan banyak penelitian dan uji coba lanjutan mengenai metode CRISPR ini agar bisa digunakan lebih aman. Selanjutnya, ada isu dan pertimbangan dalam menggunakan CRISPR yang akan dipaparkan oleh saudari Nur Afriana. Kepada saudari Nur Afriana, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya, Spilia. Yang pertama, yaitu akan dijelaskan mengenai isu menggunakan metode CRISPR yang akan dijelaskan oleh saudari Sophie. Kepada Sophie, dipersilahkan. Ya, baik. Ana, terima kasih. Nah, terdapat isu menggunakan metode CRISPR. Isu ini sangatlah viral dalam metode CRISPR. Sini kelompok kami mengambil isu bayi kembar. Isu ini pada tahun 2018, seorang ilmuwan dari Cina yang bernama He Jiankui mengabarkan bahwa anak perempuan kembar bernama Lulu dan Nana dilahirkan dengan DNA yang dimodifikasi untuk membuat mereka kebal terhadap HIV. Hal itu dilakukan dengan menggunakan alat pengeditan gen CRISPR-Cas9 sebelum lahir. Nah, dari isu ini terdapat pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan dalam menggunakan metode CRISPR ini. Next. Nah, pertimbangan ini akan dibahas oleh saudari Ana. Kepada Ana, dipersilakan. Terima kasih, saudari Sophie. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan dalam menggunakan CRISPR ini. Pertimbangan ini masih berhubungan dengan isu yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai bayi kembar. Yang pertama yaitu melampaui batas bawah etika dalam dunia penelitian dan etika kedokteran. Hal ini karena melakukan eksperimen terhadap embrio manusia yang dapat menghasilkan dampak dengan sifat permanen dan menurun ke generasi selanjutnya. Selain itu, ilmuwan Cina tersebut diduga memalsukan beberapa dokumen untuk lulus ulasan etika wajib dan mengarang informasi agar para dokter dapat menanamkan embrio yang gennya sudah direkayasa. Lalu yang kedua yaitu melanggar konsensus komunitas ilmiah internasional, di mana pada isu ini dianggap masih memiliki kemungkinan adanya masalah teknis yang belum terselesaikan dan dapat menyebabkan risiko-risiko tidak terduga. Masalah teknis pada peristiwa si kembar ini yaitu ilmuwan menargetkan gen dengan tepat, tetapi tidak menciptakan mutasi yang tepat untuk daya tahan HIV, sehingga tercipta rekayasa genetika baru yang belum diketahui dampaknya. Lalu ketiga yaitu CRISPR-Cas9 ini belum memungkinkan untuk dilakukan dengan aman dan efisien karena kurangnya tes yang dilakukan untuk menguji keberhasilan rekayasa gen tersebut, sehingga efek pastinya belum dapat diprediksi. Untuk yang positifnya yaitu dapat memperkecil atau menghilangkan penularan HIV, karena yang tadi dia itu memotong gen yang bermasalah atau gen yang dapat rentan terhadap HIV ini. Jadi dia
efeknya itu bisa memperkecil atau menghilangkan penularan HIV. Selanjutnya yaitu mempengaruhi fungsi kognitif bayi. Dalam hal ini yaitu bayi dapat mengalami peningkatan dalam kemampuan potensi belajar dan memori. Hal ini berdasarkan hasil eksperimen pada tikus dan pada penderita stroke, di mana dapat meningkatkan pemulihan otak manusia setelah stroke. Oke, untuk isu dan pertimbangan cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada Filia. Ya, terima kasih kepada Saudari Nur Afriana. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 11 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.